زمرة المؤمنين رحمكم الله. رؤيا أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihi ma bin ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabi tanzilih wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihmal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan wa ihmal li akhirataka ka'annaka tamutu labadan. Shadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan karunia nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihah wal afiat, sehingga dengan izin dan ridha Allah kita bisa berkumpul bersama dalam melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan segala langkah dan niat kita senantiasa dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam mari sama-sama kita sampaikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau selalu berwasiat kepada kita, yang disampaikan melalui para alim ulama, bahwasanya beliau memerintahkan kepada kita untuk selalu menjaga akhlakul karimah di dalam kehidupan ini. Kenapa Rasulullah katakan demikian? Karena setinggi apapun ilmu seseorang, sehebat apapun gelar dan jabatan seseorang, kalau tidak dihiasi dengan akhlak yang baik, maka sia-sia semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan akhlak manusia itu bisa selamat, rezeki bisa terbuka, silaturahmi bisa tersambung terhadap saudara-saudara kita. Lalu Al-Fakir berwasiat untuk diri pribadi dan jamaah, mari sama-sama kita berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita menjalankan segala yang diperintah oleh Allah
dan berusaha untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah firmankan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran ayat 134. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Allah firmankan yang pertama, alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra'i. Jadi Allah sangat simpel memberikan kepada kita bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa di sini tidak disebutkan di dalamnya ada kalimat tentang ibadah lain. Tetapi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita laksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, yang biasa kita sebut dengan ibadah sosial. Karena ibadah sosial terhadap hablum minan nas ini luar biasa hadirin. Sholat kita bisa hilang pahala kalau kita merusak perasaan orang lain, kita merusak hati orang lain, pahala bisa berkurang. Jangan dianggap remeh. Makanya Allah katakan di alam Al-Quran, yang pertama ciri-ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang mau menafkahkan sebagian hartanya, baik orang itu dalam keadaan berlimpah rezeki ataupun di dalam keadaan sulit, mau menyisihkan harta, mau melihat saudara-saudaranya yang susah. Hadirin yang dimuliakan Allah, belum tentu haji dan umroh kita pulang balik ke Mekah. Tapi kalau kita menelantarkan tetangga kita, saudara-saudara kita yang mereka kekurangan, Rasulullah selalu mengajarkan, dan di dalam kitab Kisah At-Tibai terangkan bahwa Rasulullah SAW itu sangat cinta dengan orang yang fuqara wal masakin wal yatim. Ini Rasulullah. Lalu yang kedua kata Allah di dalam Al-Quran, ciri-ciri orang yang bertakwa, wal kaziminal ghaidh, mereka yang mampu menahan hawa nafsu amarah. Jadi ini tidak mudah hadirin. Ketika seseorang sudah dirasuki dengan hawa nafsu amarah, bisa saja mereka yang tadinya rajin ibadah, yang tadinya rajin ke masjid, yang tadinya rajin sholat, bisa berbalik 100 derajat menjadi orang yang jahat dan lupa daratan akibat tidak mampu menahan hawa nafsu amarah. Ini sepele hari, setiap hari ada di kehidupan kita. Makanya Rasulullah SAW bagaimana menyikapi gaya kepemimpinan beliau yang sabarnya luar biasa, bahkan terhadap agama lain, Masya Allah luar biasa. Kecuali akidah yang diinjak-injak itu beda urusan. Tapi kalau perkara adab dan akhlak Rasulullah terhadap siapapun, luar biasa. Banyak-banyak sejarah beliau yang dikisahkan di dalam hadis ataupun di dalam kitab-kitab Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terakhir para jemaah, ciri-ciri orang yang bertakwa, Allah katakan di dalam Al-Quran, wal 'afina 'anil nas, mereka yang mampu memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain. Saya berikan gambaran, umpama ada orang yang salah kepada kita, kita yang lebih dulu menghampiri ke rumahnya, lalu memberikan maaf kepada orang tersebut. Ini yang dinilai hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini tidak mudah. Yang ada kebanyakan dari diri kita justru menyumpah kebalikan
dengan sumpah serapah terhadap orang yang berbuat salah terhadap kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita mampu mengaplikasikan yang Allah firmankan di dalam Al-Quran ini di dalam kehidupan sehari-hari. Karena manusia dituntut betul perkara adab dan akhlakul karimah. Kalau orang sudah beradab, insya Allah keselamatan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada wa kafara. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa an baqiyati sahabati wa qarabati wa sa'atillah. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma hadza du'a wa minka al-ijabah. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.